Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gali Irfansyah dengan NPM 20139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perseroan terbatas PT dan Letter of Credit. Selanjutnya, materi yang pertama, pengertian perseroan terbatas. PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Di Indonesia ada berbagai jenis bentuk badan usaha. Namun yang paling umum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bentuk badan usaha lainnya yang diakui yakni firma, CV, hingga koperasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Ciri-ciri perseroan terbatas. 1. Berbadan hukum. 2. Memiliki modal dasar berupa saham. 3. Bertujuan untuk mengambil imbal hasil. 4. Melaksanakan kegiatan usaha. 5. Dipimpin oleh seorang direksi. 6. Tidak mendapat fasilitas dari negara. Dan yang terakhir, karyawan berstatus sebagai pegawai swasta. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas atau PT. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Mempersiapkan data pendirian perseroan terbatas atau PT. Mengurus nomor NPWP penanggung jawab. Membuat akta pendirian di notaris. Pengesahan SK Menteri Pembuatan PT. Mengurus surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khusus luar Jakarta. Kantor berada di wilayah perkantoran atau pelaja atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Dan yang terakhir itu siap disurvei. Kekurangan dan kelebihan perseroan terbatas atau PT. Kelebihan, modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha, didukung oleh modal yang kuat, kemampuan mendapatkan kredit baik, dan didukung oleh kredibilitas perusahaan. Dan kekurangan perseroan terbatas yaitu jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi pada kondisi harga saham jatuh. PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. Rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik modal atau saham. Dan yang terakhir itu, para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan perolehan dividen. Unsur-unsur perseroan terbatas. Organisasi yang teratur. Sebuah perusahaan harus memiliki organisasi perseroan di dalamnya. Apa saja itu? Berikut beberapa di antaranya. Rapat umum pemegang saham direksi komisaris organisasi ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga kompeten di atas yang menggerakkan perusahaan itu. Kekayaan tersendiri. Bentuk dari kekayaan berupa modal sadar diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melakukan hubungan hukum sendiri. Perusahaan yang sudah memiliki badan hukum atau mempunyai status yang jelas di mata hukum. Memiliki tujuan sendiri. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perseroan terbatas harus memiliki tujuan sendiri. Materi selanjutnya yaitu ada Letter of Credit. Pengertian Letter of Credit. Letter of Credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Dapat disimpulkan bahwa Letter of Credit adalah salah satu jasa yang dimiliki bank untuk memperlancar proses transaksi perdagangan, khususnya untuk jual beli internasional atau kegiatan ekspor impor. Fungsi Letter of Credit. Fungsi Letter of Credit dari sudut eksportir. Yang ke-1, untuk merealisasikan ekspor barang.
2. Sebagai jaminan barang yang akan diekspor akan dibayar. 3. Sebagai kredit dari importir. Fungsi kredit dari sudut importir. Sebagai jaminan barang yang dibeli dengan disertai semua dokumen. Pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat dalam letter of credit. Yang terakhir itu sebagai bukti bank koresponden untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Syarat letter of credit. Yang ke-1, bill of lading atau airway bills. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua, faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Jenis-jenis letter of credit yaitu revocable, irrevocable, back-to-back letter of credit, revolving letter of credit, unrestricted letter of credit, signed letter of credit, unchanged letter of credit, red clause letter of credit. Kelebihan dan kekurangan letter of credit. Kelebihan letter of credit yaitu eksportir dijamin mendapatkan bayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Importir juga mendapat jaminan bahwa barang akan diterimanya. Pembayaran yang dilakukan oleh importir juga akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam letter of credit. Tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Dan yang terakhir itu, importir berhak untuk melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajiban sesuai yang tertera pada letter of credit. Kurangan dari letter of credit yaitu, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Yang ketiga, bank itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Prosedur letter of credit yaitu terjadinya jual beli, pembeli mengajukan letter of credit, bank memeriksa pengajuan letter of credit nasabah. Apabila bank setuju, nasabah wajib setor jaminan. Letter of credit ditujukan kepada bank penerus. Advising bank meneruskan letter of credit ke produsen. Produsen mengirimkan barang. Produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank. Advising bank tidak langsung memberikan pembayaran sebagai bank penerus. Selanjutnya advising bank meneruskan penagihan kepada issuing bank. Issuing bank meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaian dengan isi perjanjian. Setelah dinyatakan sah, issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank. Advising bank meneruskan pembayaran kepada produsen. Buyer membayar tagihan kepada issuing bank. Buyer membayar tagihan kepada issuing bank. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.